Poin kedua, jaring pengaman persiapan sebelum paceklik. Ini menjadi suatu hal yang wajib bagi seorang expat. Pay yourself first, bayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya kita kebanyakan ya di antara kita ini bukanlah seorang PNS. Mungkin kalau kita PNS, kita ada jaminan ya untuk hari tua. Nah, masalahnya kita nggak ada nih yang menjamin kita, yang menggaji kita di hari tua itu kayaknya nggak ada. Makanya diri kita sendirilah untuk kita persiapkan saat tenaga udah nggak ada lagi, apa nih yang bisa menjadi pemasukan buat kita. Itu harus kita pikirkan dari sekarang. Cash is the king. Pastikan kita memiliki dana kas tunai atau liquid yang bisa mengamankan dapur kita selama 12 bulan ya minimal. Nah, cash ini bisa dalam bentuk uang tunai dan ini sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Di saat kita butuh, di saat kita sakit. Bahkan dulu saya pernah dengar cerita PMI yang di zaman COVID di Saudi itu kan di lockdown ya. Nah, itu dia sampai kehilangan pekerjaan. Nah, kalau kita nggak ada duit, kita balik ke Indonesia. Di stop. Nah, stop, habis duit, balik lagi, udah nggak bisa, ikomanya udah expired. Nah, dengan adanya kas ini, kita bisa tetap survive. Nah, kas ini juga nggak mesti dalam bentuk uang. Yang kemudian, ini yang poin kedua, mudah dijual, liquid. Bapak Ibu bisa membeli emas dari uang kas tersebut untuk mengamankannya. Jadi emas ini hal yang mudah dijual. Emas atau logam mulia biasanya mudah dijual, mudah dicairkan uangnya. Atau dulu saya ada duit, saya beli mobil Grand Max. Intinya mobil yang lebih banyak dicari orang. Dan itu bisa kita jual dan kita dapat cash. Atau reksadana ya, saham-saham perusahaan itu banyak tuh aplikasi-aplikasi terkait itu. Kemudian pastikan juga kita memiliki asuransi ya di Saudi. Ini juga sangat-sangat penting untuk menjaga kita, terutama kesehatan ya. Kita sendiri, ya walaupun ada teman, tapi kesehatan adalah yang utama. Saya katakan ini bukan sisa, tapi prioritas untuk uang keamanan kita di masa krisis. Poin ketiga, peta masa depan. Mulai dari tujuan sampai implementasi. Nah, kemana uang kita bisa bertumbuh? Pertama, Bapak Ibu harus tetapkan tujuan. Tujuannya jangka pendek kah, menengah, atau panjang? Contoh, kalau jangka panjang, 10 tahun lagi saya ingin punya ada usaha yang stabil di Indonesia dengan modal 2M misalnya. Nah, tiap tahun tuh, sebelum itu pastinya kita udah memikirkan bisnisnya seperti apa, resource-nya, sumber dayanya, dan lain sebagainya. Kemudian kita cicil, beli alat, beli ini, segala macam. Sampailah bisnisnya itu berjalan mungkin setelah kita 5 tahun. 1M. Kemudian seiring berjalan. Endingnya stabil lah di 10 tahun saat kita akan pulang gitu. Nah, itu clear, jelas dia gitu, ada angkanya. Dan terukur. Kemudian yang kedua, tetapkan portofolio. Nah, jangka pendek biasanya itu yang tadi saya bilang, emas atau logam mulia, reksadana dengan ya kita membeli saham-saham perusahaan ya di aplikasi kayak Ajaib, kemudian ada beberapa lagi tuh. Invest di usaha yang liquid. Nah, yang mudah cair ya, blue chip itu bisa tuh kita beli sahamnya, itu mudah dicairkan dananya. Itu kalau yang jangka pendek. Nah, jangka panjangnya bisa kita investasi di properti atau usaha kita sendiri. Selanjutnya, hitung kebutuhan investasi bulanan. Nah, ini yang saya bilang tadi, misalnya mau buat usaha di Indonesia, kita harus persiapkan ini, itu segala macam, sudah harus kita pikirkan. Berapa sih yang harus saya keluarkan per bulan untuk bisnis saya ke depannya, sampai bisnis itu bisa tumbuh. Kemudian eksekusi dan evaluasi. Ini sangat penting juga. Lakukan eksekusi itu dengan hati-hati. Jangan gerasa-gerusuk saat ini terjadi viral, bisnis ini ikut. Saat teman ngajak, ikut. Nah, pastikan kita sudah memikirkannya dengan matang. Investasi itu bukan seberapa besar kita untung. Yang kita pikirkan jangan itu saat kita berinvestasi. Yang kita pikirkan dalam berinvestasi, seberapa besar kita berani rugi. Nah, itu poinnya. Oh, ada nih teman ngajak bisnis usaha, jual beli laptop misalnya. Terus, kita mau berapa besar rugi kita dalam investasi atau bisnis ini? Katakanlah, saya hanya berani rugi 3.000 rial. Ya mungkin cukup dua laptop yang middle, yang second gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan mikir, wah ini untungnya besar, ini segala macam. Nih, saya letakin 10.000 rial.
Jangan seperti itu cara berpikirnya. Berpikirlah investasi seberapa besar kamu atau Bapak Ibu rekan-rekan mau rugi. Itu dia. Kalau 3.000 berani rugi, kasih 3.000. Ya kita nggak tahu resikonya seperti apa. Nanti kalau udah untung, pelan-pelan. Naikin 1.000, 2.000. Nah, seperti itu. Dan pantau ya, pantau langsung progres bisnis tersebut. Makanya eksekusi dan evaluasi ini dua hal yang harus kita lakukan. Tadi saya bilang, ini saya kasih 3.000, oke jalan, kita pantau secara langsung progresnya, jangan terlalu percaya ya. Kadang, ya banyak tuh kasus-kasusnya di TV-TV, startup, dia presentasi ke depan investor, manisnya luar biasa, dengan angka-angka wow, tapi investornya nggak nyelam, nggak menaungi, mengarungi sisi keuangan dari perusahaan. Habislah sudah dengan berbagai macam yang ada di media, digoreng semuanya. Itu hal yang wajib Bapak Ibu pastikan ya keuangannya. Nah ini contoh tujuan biasa, ingin punya rumah, that's it. Bas, menyekolahkan anak, itu tidak cukup bahasanya, tujuannya. Tapi tujuan yang smart ialah kumpulkan DP rumah 250 juta dalam 3 tahun. Clear kata-katanya. Clear angkanya jelas. Nah, ini harus Bapak Ibu sudah tanamkan dari sekarang. Mulai malam ini, apa nih rencananya ke depan? Untuk anak, untuk masa tua kita, kemudian untuk umat. Nah, harus kita pikirkan. Kemudian, nah ini beberapa perbandingan. Kalau kita mau menumbuh kembangkan uang kita, apakah kita investasi di usaha orang atau usaha kita sendiri? Nah, ini kalau kita investasi di usaha orang dengan investasi pada instrumen keuangan, itu dia sifatnya pasif. Jadi kita kasih uang ke reksadana ya, aplikasi-aplikasi reksadana gitu, udah nanti dia yang berjalan sendiri. Ya pas-pasnya kita tetap harus pantau, nggak bisa kita biarin gitu. Kita pantau, oh bagus nih, kita tambah lagi uang kita untuk invest. Nah, begitu dia. Kalau yang usaha sendiri, dia sifatnya aktif, ya. Kita nggak bisa tidur lah pokoknya. Saya udah ngalamin. Itu kita berpikir itu. Di awal-awal pasti kita gerak sendiri. Nggak cukup uang untuk bayar karyawan. Gimana kita marketing, mengelola keuangan, membeli material, membangun ide, inovasi, dan lain sebagainya. Fokus utama, kalau instrumen keuangan, memilih kendaraan investasi reksadana saham emas yang tepat sesuai tujuan dan jangka waktu. Kalau yang usaha sendiri, menciptakan sistem, produk, atau jasa yang menghasilkan uang. Nah, kita harus melakukan riset lagi. Tadi yang saya bilang inovasi-inovasi, pemasaran. Wah, banyak lah. Kemudian, kebutuhan modal. Ini sangat fleksibel ya. Kalau instrumen keuangan, kita 100.000 aja cukup. Untuk kita buat akun, setor awal, gitu. Kalau yang usaha sendiri, dia fleksibel. Kita bisa mulai dari modal yang sangat rendah hingga menengah. Jasa digital, dropshipping, dan lain sebagainya. Itu bisa. Itu just tip ya. Kemudian potensi pertumbuhan. Ini moderat hingga tinggi yang instrumen keuangan. Imbal hasil itu umumnya mengikuti pasar ya. Rata-rata 5% sampai dengan 20%, ini jarang sekali nih, per tahun. Nah, kalau yang usaha sendiri itu sangat tinggi tapi banyak juga resikonya. Nah, usahanya bisa eksponensial juga nih, naik grafiknya secara eksponensial. Dari tadinya ya mungkin kita 5, 6 langsung ke 10 eksponensial. Dan hingga tidak terbatas melampaui pasar itu bisa juga. Tingkat resiko. Nah, ini rendah ke tinggi ya. Tadi saya bilang kita mau rugi berapa, kita pelan-pelan tuh kasih uangnya. Resiko terukur dan dapat dikelola dengan diversifikasi. Mungkin kita ada uang 10.000 rial. Mau kita bagi nih, diversifikasi ya. Bisa ke perusahaan blue chip, bisa ke perusahaan yang baru listing di bursa saham, atau kita bisa beli emas, atau saham perusahaan ya. Diverse ya, beragam. Untuk yang usaha sendiri ini sangat tinggi juga, resikonya gagal sangat besar. Nah, kehilangan seluruh modal. Jadi saya keinget masa lalu ya, itu juga besar. Tapi jangan bersedih, pasti ada jalan lain. Namun bisa diminimalkan dengan validasi pasar. Nah, saya bilang tadi, pastikan, nanti akan kita bahas ada di slide selanjutnya terkait step-step Bapak Ibu kalau ingin memulai usaha bisnis. Kemudian keterlibatan waktu dan usaha. Kalau kita instrumen keuangan, kita kasih uang kita transfer, ya kita nggak banyak campur tangan ya. Kecuali kita memang trading ya, depan komputer tuh banyak, kita analisis sahamnya segala macam, trading harian, nah itu ngabisi waktu. Tapi kalau Bapak Ibu kayak reksadana, transfer uang, deposit segala macam, udah yang perusahaan reksadanya itu yang bekerja. Tapi tetap kita harus evaluasi secara berkala. Untuk yang usaha sendiri, itu sangat tinggi ya, keterlibatan waktu kita, energi, ya stresnya juga ada. Ini sangat-sangat menekan ya,
Apalagi kalau ada tambah lagi beban masalah dari keluarga segala macam. Ini terjadi di awal-awal usaha. Nah, ini itu sedikit hitung-hitungan ya implementasi instrumen keuangan. Kalau kita menabung biasa 250 juta misalnya tadi ya dalam 3 tahun atau 36 bulan, itu kita membutuhkan 6,9 juta per bulan. Ini setelah ya standarnya lah gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungan instrumen keuangan dengan pasar uang syariah dengan proyeksi 4%, itu dihitung-hitung secara ekonomi itu ada itu perhitungannya ya, sehingga angkanya itu dapat 10 juta per bulan dengan bunga-bunga segala macamnya, tapi kita nggak ke situ. Tapi kalau pasar uang ini biasanya 4%, wallah alam. Tapi saya hanya menyarankan kalau pasar uang ini jangan yang sifatnya trading ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Karena kalau dia secara sistem up and down, ya bisa dimainkan lah sama para bandar. Ini kita harus hati-hati juga. Intinya kalau kita mau cepat mengumpulkan 250 juta, kita harus besar per bulannya. Ini bisa terkumpul dengan 2 tahun, dengan proyeksi 4% per tahun. Atau DP rumah 5 tahun. Nah, angka cicilannya, atau kita, ya tadi dibilang bensin ya bahasanya, itu dengan 3,5 juta per bulan. Kemudian, kalau mau lebih lama lagi dalam jangka 10 tahun, nah, bensinnya tuh lebih murah lagi, 1,1 juta per bulan. Nah, inilah perbandingan, Bapak Ibu bisa memikirkannya kembali, apakah dengan metode tabungan, atau dengan tadi membuka akun di reksadana. Yang mungkin kalau kita nggak banyak waktu, kita kasihlah ke situ sebagian. Jangan semuanya, bahaya. Tapi kalau kita banyak waktu, ya kita kelola sendirilah usaha kita secara pelan-pelan, sampailah kita mengumpulkan ya yang menjadi tujuan atau target kita tadi.